Ustadz, apakah kalau kita tadarusan di bulan Ramadan termasuk perkara bid'ah? Mas, tadarusan maksudnya gimana? Baca Quran? Baca Quran ya boleh, harus baca Quran bulan Ramadan. Maksudnya gimana tadarusan ini? Jadi gimana? Baca Quran yang paling terbaik adalah sendiri-sendiri. Kita baca bareng-bareng kalau memang mau belajar, tidak apa-apa. Mau belajar atau mempelajari ayat Al-Quran, mau tafsir misalnya, baca satu kemudian tafsirkan, ganti yang lain baca. Tapi kalau maksudnya sekedar untuk kamu baca gantian, kamu ya enggak, percuma, mending kita baca sendiri-sendiri. Kumpul di masjid baca sendiri-sendiri. Itu yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih afdal. Ya, tapi kalau memang dalam rangka belajar enggak jadi masalah. Para ulama enggak jadi masalah, belajar bareng-bareng. Ya, ada yang membenarkan ya, atau dalam rangka mempelajari tafsir ayat tersebut, maka bacanya ganti-ganti atau satunya diperbaiki, yang lain mendengarkan ya. Ini enggak jadi masalah. Tapi kalau semuanya sama-sama pintar baca Quran tanpa ada pelajaran, kamu baca gantian, maka ini tidak ada contohnya. Mending dijauhi. Mending dijauhi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulurku, sehat-sehat kabeh ya. Aja lali ngaji sing tenanan ben ora gampang membid'ahkan, mengkafirkan ataupun menyesatkan. Saya sebenarnya heran dengan salah satu Ustadz Wahabi ini. Kenapa? Karena dia mengatakan kumpul-kumpul membaca Al-Quran secara bersama-sama, secara bergantian. Kata dia, itu tidak dicontohkan oleh Nabi sehingga patut dijauhi. Padahal kumpul-kumpul seperti ini itu sudah biasa dilaksanakan oleh warga Nahdliyin atau yang dikenal dengan istilah tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Saya heran kenapa yang dikomentari oleh Wahabi adalah amaliyah warga Nahdliyin yang sudah mendarah daging dan sudah membudaya. Kok bukan mereka yang ada di diskotik atau yang ada di bar? Sebenarnya tujuan Wahabi itu apa? Saya juga kurang paham. Apakah ingin merongrong Islam dari dalam? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan mereka yang punya salah atau punya tujuan yang jelek segera diluruskan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih salahnya orang berkumpul-kumpul membaca Al-Quran secara bersama-sama, secara bergantian atau yang dikenal dengan istilah tadarus? Ya tentu tidak ada salahnya. Malah ini adalah bentuk daripada amal soleh. Bukankah para sahabat itu sering sekali berkumpul membahas mengenai ilmu, bahkan berzikir secara bersama-sama. Dan membaca Al-Quran merupakan salah satu bentuk zikir kepada Allah. Kenapa? Dengan membaca Al-Quran tentunya itu kita akan lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih banyak mengingat kepada kematian, lebih banyak mengingat kepada dosa-dosa yang telah kita laksanakan, dan lebih bisa meningkatkan iman dan takwa kita karena membaca Al-Quran lebih-lebih secara berjamaah, bersama-sama, bergantian. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Ketika engkau lewat suatu hari menemukan taman surga, maka ambillah bagian di situ, ikutlah bergabung bersamanya. Lah, apa itu taman surga? Taman surga adalah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis dzikir. Jelas orang membaca Al-Quran secara bersama-sama atau yang dikenal dengan istilah tadarus, yaitu adalah bentuk daripada majelis-majelis dzikir. Selain itu dikatakan juga di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Hujjatul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarafun Nawawi Ad-Dimishqi Asy-Syafi'i. Beliau bukan sembarang ulama, bukan ulama biasa-biasa saja. Beliau adalah alim allamah, bahkan sudah mencapai derajat Hujjatul Islam. Apa yang dikatakan beliau di dalam kitabnya? Faslun fi istihbabi qiraatil jama'ati mujtami'in minal jama'ah wassami'in. Pasal khusus yang ditulis oleh beliau tentang keistimewaan atau kesunahan daripada membaca Al-Quran secara berjamaah,
secara bersama-sama. Inna qira'atal jama'ah mujtami'in mustahabbun bid-dalail al-zahirah wa af'alis salaf wal khalaf al-mutadhahirati. Ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran secara berjamaah, secara bersama-sama, itu adalah disunnahkan. Sebagaimana amaliyah-amaliyah para ulama salaf dan ulama khalaf. Dengan dalil-dalil yang jelas dan terpercaya. Faqad sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min riwayati Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Selain itu beliau Hujjatul Islam Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarafun Nawawi Ad-Dimishqi Asy-Syafi'i juga mengutip satu hadis untuk menguatkan pendapat beliau, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah dan Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri. Ma min qaumin yadhkurunallaha illa haffat bihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah ada satu golongan, satu kaum, satu kelompok yang mana mereka berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala, kecuali di situ akan dilingkupi oleh para malaikat. Selain itu mereka juga akan dihujani rahmat dan juga mereka akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di depan makhluknya yang lain, yaitu para malaikat. Di sini jelas sekali bahwasanya keistimewaan orang yang membaca Al-Quran secara bersama-sama sangat luar biasa. Oleh karenanya laksanakan, jangan dijauhi, jangan mengikuti orang yang gagal paham.